Setiap kali dunia bicara soal Venezuela, nama yang hampir selalu muncul adalah Nicolas Maduro. Pemimpin yang dituduh otoriter, pemilu yang diperdebatkan, dan rakyat yang hidup dalam krisis. Tetapi di balik semua narasi itu, ada satu kata yang sering dibisikkan, namun jarang sekali diucapkan secara lantang. Apalagi kalau bukan soal minyak Venezuela. Dalam video ini, kita tidak sedang membela siapapun. Kita hanya ingin bertanya dengan jujur. Dalam kasus ini, siapa sebenarnya yang berkepentingan? Venezuela adalah paradoks, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Tetapi rakyatnya hidup dalam krisis panjang. Secara teori, minyak seharusnya menjadi jalan keluar. Namun secara praktik, ia justru menjadi beban. Karena ketika sebuah negara menyimpan energi yang dibutuhkan dunia, ia jarang sekali dibiarkan berjalan sendiri. Minyak bukan sekedar komoditas, ia adalah kekuatan politik, alat tawar, dan seringkali alasan untuk ikut campur. And early today, at my direction, the United States Ketika dunia barat bicara soal Venezuela, bahasa yang dipakai adalah bahasa moral, soal demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan pers, pemilu yang adil, dan semua itu memang penting, tidak ada yang menyangkal. Namun pertanyaannya, apakah kepedulian global selalu muncul dengan intensitas yang sama di semua negara? Atau, apakah ia cenderung lebih keras saat sebuah negara juga menyimpan kepentingan strategis? Pertanyaan ini memang tidak nyaman, namun pertanyaan ini sangat perlu. Bayangkan skenario sederhana ini, jika Venezuela miskin sumber daya, apakah tekanannya akan sebesar ini? Jika pemimpinnya sejalan dengan kekuatan besar dunia, apakah pelanggarannya akan diperlakukan sama? Disinilah minyak menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan. Karena bagi dunia, minyak berarti stabilitas energi, energi berarti kekuatan ekonomi, dan kekuatan ekonomi berarti pengaruh politik. Jadi ketika sebuah rezim dianggap bermasalah dan berada di atas cadangan energi raksasa, tekanan hampir pasti akan datang. Bukan karena satu alasan tunggal, tapi karena banyak kepentingan bertemu di satu titik. Penting untuk ditegaskan, mengkritik kepentingan global tidak otomatis membenarkan penguasa lokal. Maduro tetap harus dikritik atas cara ia mengelola kekuasaan, cara negara memperlakukan oposisi, dan cara rakyat menanggung krisis. Tetapi di saat yang sama juga, kita perlu jujur bahwa politik global jarang sekali netral. Dunia tidak bergerak hanya karena idealisme, tapi karena kepentingan yang saling tabrakan. In the capital of Venezuela, overwhelming American military power, air, land, and sea was used to launch a spectacular... Mungkin masalah utamanya bukan siapa yang benar, tapi siapa yang paling diuntungkan dari situasi ini. Apakah itu rakyat Venezuela atau elit global yang berebut pengaruh? Dan refleksi ini tidak berhenti di Venezuela, karena banyak negara berkembang, termasuk di belahan dunia kita, juga kaya akan sumber daya. Pertanyaannya kemudian bergeser. Apakah kekayaan alam itu benar-benar berkah atau undangan konflik yang tertunda? Kasus Maduro mengajarkan kita satu hal penting. Di dunia yang digerakkan oleh kepentingan, moral seringkali datang belakangan. Bukan berarti moral tidak penting, tapi ia jarang berdiri sendiri. Jadi saat kita mendengar narasi global, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, siapa yang berbicara dan apa yang sedang dipertaruhkan? Karena berpikir kritis bukan berarti sinis, ia hanya cara untuk tetap waras di dunia yang penuh akan kepentingan. Dan mungkin pertanyaan yang paling jujur bukan tentang Venezuela saja, tapi tentang kita semua. Jika kita berada di posisi mereka, apakah dunia akan bersikap sama? Bagaimana menurut kalian?
Jika kalian punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang sifatnya informatif dan edukatif.